kabar baik semua kan? Nah hari ini kakak nggak sendiri loh, ditemui kakak-kakak singer dan kakak-kakak pemusik. Nah perkenalkan nama kakak Kak Mary, dan di sebelah kiri kakak. Halo adik-adik, nama kakak Karimka. Dan di sebelah kanan kita ada Halo Kak. adik-adik, nama kakak Kaniko. Nah ada pemain musik kita Citine, Ci Heidi, dan Ko Jackson. Nah sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat pernyataan sepanjang hari ini kepada kami ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini tanpa kekurangan sesuatu apapun ya Tuhan. Kau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Musik. Nah sekarang kita mau lanjut lagu kedua ya, lagu KASIH musik. Adik-adik kita siapin hati kita buat masuk ke firman Tuhan ya. Kita lebih sungguh-sungguh lagi ya, nggak ada main-main lagi. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah.
Shalom adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Vira. Adik-adik apa kabarnya nih? Udah lama ya kita nggak ketemu. Kita pasti semuanya kangen ibadah. Kita sama-sama berdoa ya supaya keadaan pulih kembali. Kita sama-sama bisa ibadah lagi di gereja. Kita bisa bersekolah minggu lagi. Yuk sebelum mulai firman Tuhan kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami semua masih boleh berkumpul lagi Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami mau ibadah Tuhan meskipun secara online. Kami percaya Tuhan kalau hadirat Tuhan selalu ada bersama kami. Dan Tuhan tahu Tuhan isi hati kami masing-masing. Tuhan berkati Tuhan setiap firman yang ditaburkan. Biar adik-adik di rumah boleh mengertinya Tuhan. Boleh melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Dan adik-adik semua Tuhan boleh mengerti Tuhan apa isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sebelumnya Kak Vira mau tanya nih, adik-adik tahu nggak sih 9 buah roh itu apa aja? Siapa yang hafal coba? 9 buah roh, ada yang hafal nggak? Tapi yang ke-9 ya, buah roh yang ke-9. Kali ini Kak Vira mau bawain firman Tuhan tentang salah satu dari buah roh, yaitu yang buah roh yang ke-9. Coba kasih waktu 1 menit deh buat adik-adik jawab di rumah. Apa coba buah roh yang ke-9? Ada yang tahu nggak? Yang tahu boleh jawab ya. Kayaknya pada lupa ya buah roh itu apa aja. Ya udah deh, Kak Vira ajak buat buka sama-sama Alkitabnya ya, di Galatia 5 ayat 22. Udah ketemu semua belum? Adik-adik harus hafal ya 9 buah roh itu. Karena Tuhan ingin kita semua, sama seperti Tuhan Yesus, kita harus melakukan buah roh itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita buka Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh itu ialah 1. Adik-adik harus hafal ya. Kasih. Yang kedua adalah sukacita. Yang ketiga adalah damai sejahtera. Yang keempat adalah kesabaran. Yang kelima kemurahan. Yang keenam adalah kebaikan. Yang ketujuh adalah kesetiaan. Yang kedelapan kelemah lembutan. Ya, dan yang ke-9 ini nih yang Kak Vira mau bawain adalah penguasaan diri. Ya, jangan lupa ya, temanya hari ini adalah penguasaan diri. Adik-adik, apa sih penguasaan diri itu? Siapa yang bisa jawab? Penguasaan diri itu adalah kita harus bisa mengendalikan dan menahan diri kita untuk tidak melakukan segala sesuatu atau keinginan kita. Ulangin ya, penguasaan diri itu adalah mengendalikan atau menahan diri kita untuk tidak melakukan suatu keinginan. Itu adalah penguasaan diri. Contohnya seperti ini. Misalkan, kalau misalkan, ini cerita tentang aku dulu ya. Misalkan gini, aku tuh kalau misalkan pergi ke mall atau ke tempat perbelanjaan, lihat ada diskon tulisannya sale off 50-70%. Nah, dari situ tuh pengen belanja rasanya, padahal tuh uang tuh udah pas-pasan, tapi nah itu dia kalau misalkan Kak Vira nggak bisa menguasain diri, Kak Vira pasti belanja. Itu dia yang artinya kita ini nggak boleh ya, kita tuh harus menahan diri kita terhadap segala sesuatu keinginan. Nah contohnya itu yang pertama, melihat barang diskonan langsung pengennya belanja. Yang kedua, ada orang nih misalkan yang bikin kita kesel, yang bikin aku kesel gitu. Dari situ aku tuh langsung bawaannya emosi atau pengen marah. Nah itu juga sama adik-adik. Itu tuh kalau kitanya jadi marah, kalau kita udah dibuat kesel, artinya kita nggak bisa menguasai diri kita. Kenapa sih kalau penguasaan diri itu Tuhan tuh mau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki memiliki penguasaan diri ini, karena kalau kita tidak bisa menguasai diri kita, artinya adalah kita tuh melakukan hal keinginan duniawi, sama seperti hal duniawi. Artinya di sini adalah penguasaan diri itu membentuk diri kita untuk semakin lebih dewasa,
Terus dari penguasaan diri itu kita tidak mudah terbawa arus duniawi yang tadi. Kak Fira ulangin ya. Jadi adik-adik di rumah harus bisa menguasai diri dari segala sesuatu. Coba sekarang aku mau tanya, kalau misalkan adik-adik di rumah hal yang paling sulit apa sih dalam menahan diri gitu? Hal yang paling sulit misalkan kalau yang buat cowok-cowok nih ya, udah pasti main games terus, main gadget terus, main Mobile Legend terus atau PUBG dari pagi, dari sore sampai malam. Kalau mamahnya bilang misalkan, Jeff, kamu jangan main HP terus ya, tapi kalian tuh nanti mah melawan kayak gitu. Nah, ini yang disebut nggak bisa menguasai diri. Nah, adik-adik tuh harus belajar ya kalau misalkan mamahnya bilang jangan main games atau mamahnya bilang belajar. Nah, kalian tuh harus lakukan. Kalau kalian gak melakukan, artinya kalian terus aja melakukan keinginan kalian itu sampai gak ada batasnya. Contohnya seperti itu. Yang kedua, siapa yang kalau di sekolahnya, kalau lagi ulangan gak belajar, ada yang lupa gak belajar, terus saat ulangan gak tahu kan mau ngisi apa karena lupa. Akhirnya kalian tuh si iblis tuh sering kali membisikin kita bilang gini, aduh nyontek aja deh, nyontek nggak ya, terus berpikir dan akhirnya kalau kalian sampai menyontek, wah artinya kalian semua nggak bisa menguasai diri. Padahal kalian tuh salah kan nggak belajar, tapi di sekolah kenyataannya karena kalian nggak belajar, kalian menyontek karena bisikan si iblis. Nah itu yang nggak boleh ya adik-adik. Dari situ kita harus bisa membedakan ya, mana yang harus kita jauhkan, mana yang harus kita lakukan. Nah, menyontek di sekolah. Terus yang ketiga, contohnya misalkan disuruh sama mama atau sama papa, disuruh melakukan suatu hal. Tapi kalian nggak melakukan hal tersebut. Kalian malah membantah, malah melawan papa mama. Itu sama seperti, ya itu dia contoh nggak bisa menguasai diri ya. Kalian terus saja sibuk melakukan keinginan kalian sendiri. Nah, sekarang kita mau belajar ya dari suatu firman Tuhan. Kita buka Alkitabnya. Kita baca sama-sama ya. Di 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7 ya. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Yang udah ketemu katakan yes. Kita baca ya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Nih, Alkitab ini, firman Tuhan ini sudah jelas ya. Tuhan bilang di 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sama seperti beberapa contoh yang tadi Kak Fira lakukan. Ketika Kak Fira dibuat kesal sama orang, ketika Kak Fira mau menjadi marah, itu Kak Fira tuh dalam hati tuh Roh Kudus tuh, kalau kita benar-benar hidup dalam firman Tuhan, kita hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh, Roh Kudus tuh pasti mengingatkan kita adik-adik. Nah, kita tuh pasti berpikir, oh iya kita tuh udah salah kalau kita menjadi marah. Tapi kita harus apa? Kita harus tenang hati kita. Lalu kalau kita hatinya udah tenang, kita bisa berdoa sama Tuhan. Kita minta Tuhan yang bantu kita supaya kita menjadi damai sejahtera kembali hatinya. Sama dengan adik-adik. Ketika adik-adik ingin melakukan segala sesuatu yang sama Tuhan gak boleh, yang dilarang, nah adik-adik itu harus minta tuntunan siapa? Harus minta tuntunan Tuhan Yesus. Supaya adik-adik tidak terbawa dalam hal dosa seperti itu. Tetapi kalian bisa menahan diri kalian untuk menahan diri dari suatu keinginan tersebut. Dan itulah yang disebut dengan penguasaan diri ya. Jadi kita tuh harus minta tuntunan Tuhan Yesus. Supaya kita tuh bisa berdoa sama Tuhan. Apalagi ini sudah akhir zaman ya. Tuhan Yesus sudah mau datang. Tapi kita harus
memperbaiki diri kita. Kita harus membuang segala sesuatu hal-hal buruk yang ada di dalam diri kita. Ayo adik-adik kita sama-sama belajar ya. Kak Fira juga sama-sama belajar, adik-adik juga belajar di rumah untuk apa? Untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus, semakin memiliki karakter seperti Tuhan. Terus jadi adik-adik gak boleh ya kayak tadi menyontek, melawan orang tua, main game terus, sama berkata kasar. Ayo siapa yang di rumahnya atau di sekolahnya kebawain temen, ngomongnya kasar, ngomong ada perkataan binatang. Nah ayo adik-adik minta ampun sama Tuhan, gak boleh ya. Itu juga sama salah satu contoh dalam penguasaan diri. Kalau kalian misalkan terpancing berkata kasar sedikit pun, nah itu tidak baik ya, nggak boleh. Terus ada lagi, kalau misalkan kita ini sudah tahu nih apa nih yang Tuhan, yang 9 buah roh tadi, kita tuh sudah tahu tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ini. Kita tuh sudah tahu 9 buah roh ini, dan Tuhan mau kita melakukannya adik-adik. Tidak sekedar tahu, tidak sekedar hafal, tapi kita harus melakukannya. Ayo adik-adik mulai belajar ya di rumah. Nanti Kak Fira tanya sama orang tua adik-adik di rumah, sudah belum kalian melakukan 9 buah roh ini? Terus ada satu lagi cerita tentang tokoh Alkitab. Tahu nggak sih, pernah dengar nggak kisah tentang Simson? Pasti semuanya udah nggak asing lagi ya tentang Simson. Dia tuh memiliki kekuatan, tapi kekuatan yang Tuhan berikan tuh ada di mananya sih? Nih, di rambutnya. Sekarang Kak Fira mau cerita tentang Simson. Simson itu adalah seorang yang terkenal pada zamannya, di mana Simson itu orang yang sangat diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Dia bisa mengalahkan tentara Filistin ribuan, tetapi hanya karena satu orang wanita saja. Simson tuh jatuh, dia tidak bisa menguasai dirinya karena Delila. Lalu setelah itu, kalau cerita itu nanti adik-adik bisa nonton sendiri ya, atau cari tentang kisah Simson. Jadi si Simson itu tidak bisa menguasai dirinya karena si wanita tersebut, si Delila. Jadi si Delila tuh memotong rambutnya si Simson. Nah, padahal si Simson tuh kan rambutnya ada kekuatan kan. Jadi Tuhan tuh kasih si Simson tuh kekuatan di rambutnya. Nah, maka dari itu si Delila tuh motong rambut si Simson. Dari situ Simson udah nggak bisa lagi punya kekuatan. Padahal kalau dia bisa menguasai diri dia bisa, kalau Simson bisa mengendalikan dirinya, dia tidak akan seperti itu adik-adik. Nah, kita harus belajar dari Simson ya, jangan sampai Tuhan sudah kasih kita kepercayaan, tapi karena satu hal yang keinginan dosa yang kita ingin lakukan, kita tidak bisa menjadi menguasai diri kita. Nah, kita tuh harus bisa mengendalikan diri kita. Yuk kita baca sekali lagi kita baca di Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Alkitab menjelaskan orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi kota itu udah dibangun, tapi karena ibarat kota tidak ada temboknya dan sudah roboh. Jangan sampai kita seperti Simson tadi ya. Kita harus tahu, kita sudah belajar bagaimana kita harus menguasai diri kita, bagaimana kita mengendalikan diri kita, kita mengontrol emosi kita, mengontrol perkataan kita, keinginan kita, semuanya. Dan itu semua kita harus minta sama Tuhan, minta tuntunan Tuhan supaya apa? Supaya Tuhan memberikan kita hikmat dan Roh Kudus selalu ada tinggal bersama kita. Terus adik-adik, kita terus diingatkan sama Roh Kudus, karena kita percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, Tuhan tuh pasti bekerja, dan Roh Kudus sendiri yang akan terus mengingatkan adik-adik semuanya di rumah. Jadi adik-adik semua harus terus belajar ya, kita belajar sama-sama. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan kami sudah belajar Tuhan tentang penguasaan diri.
Kalau kami Tuhan mau hidup kami Tuhan bisa serupa dengan Tuhan, kami mau terus Tuhan melakukan firman Tuhan, kami terus menguasai diri kami Tuhan dari segala keinginan-keinginan duniawi Tuhan, kami mau menjadi anak yang baik Tuhan, kami mau serupa terus Tuhan seperti Tuhan, kami mau terus melakukan semua hal yang baik Tuhan sehingga hidup kami Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan bisa menjadi teladan bagi banyak orang Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan, kiranya kami semua Tuhan boleh dibentuk sama Tuhan hari demi hari, kami semua boleh terus melakukan firman Tuhan ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oh ya adik-adik, jangan lupa ya, kita terus berdoa sama Tuhan Yesus, berdoa untuk kota kita, untuk para pemimpin kita semuanya, supaya kita bisa sama-sama terus ibadah. Sampai bertemu di minggu selanjutnya ya. Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati.